Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Rini di pelajaran tematik. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Praying rule, up hand and down hand. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Selanjutnya kalian siapkan bukunya ya, tematik 2C. Ya, sekarang subtema 3 tentang tugas sebagai umat beragama. Oke? Selamat menyaksikan ya. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, bahasa Indonesia adalah kalian diharapkan dapat menemukan arti kosakata dalam teks. PPKN diharapkan kalian dapat menuliskan keragaman di Indonesia. SBDP diharapkan kalian mampu mempraktekkan gambar imajinatif. Dan PJOK diharapkan kalian dapat mengetahui cara melempar dan menangkap bola. Pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia, silakan buka halaman 57. Ya, sebagai umat beragama, kita beribadah dan berdoa setiap hari. Cara beribadah setiap agama berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita hendaknya saling menghormati ya. Apakah kamu selalu berdoa sebelum memulai kegiatan? Bagaimana cara kamu berdoa? Coba lihat gambar di sini. Nah, ini adalah contoh umat beragama yang berdoa. Nah, salah satu cara berdoa umat muslim seperti biasa, kita ketika melakukan aktivitas, terutama belajar, kalian berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing kan? Nah, ini adalah contoh ketika kalian berdoa sebelum belajar. Agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 4 ibadah agama di Indonesia diantaranya umat Islam beribadah di masjid, Hindu beribadah di pura, Buddha beribadah di vihara, dan Kristen beribadah di gereja. Selanjutnya kalian buka halaman 58. Di sini ada teks ya, silahkan dibaca. Nina dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Nina satu kelompok dengan Mary dan Deli. Deli mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pukul 9 pagi. Namun Mary tidak setuju. Nah, hari Minggu pagi, Mary harus beribadah ke gereja. Akhirnya, kelompok Nina sepakat untuk mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nina dan teman-teman menghormati Mary. Mereka tidak mengganggu waktu ibadah Mary. Mereka saling bertoleransi. Dari sini kalian bisa melihat ya, ada kata-kata yang mengandung makna yang mungkin sulit dimengerti. Coba cari ya. Di situ ada kata-kata toleransi. Nah, bisa kalian mengerti apa arti toleransi? Nah, toleransi artinya saling menghargai dan menghormati orang lain. Dalam hal ini, umat beragama, ketika Mary dan Deli ingin bermain, tapi karena Mary ingin pergi ke gereja, mereka akhirnya menunda untuk bermain setelah menunggu Mary pulang dari gereja. Ya, sekarang halaman 61, silahkan dibuka. Ini ada latihan. Mari kita bahas bersama-sama ya. Contoh nomor 1, yang A, toleransi. Contohnya kalimatnya seperti ini. Deli dan Nina toleransi kepada Mary yang ingin pergi beribadah ke gereja dahulu sebelum bermain. Terus yang B, agama. Wahyu beragama Islam. Terus yang C, menghargai. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya nomor 3, SBDP, apa yang kamu ketahui tentang gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai dengan hayalan kita. Ya, ini pembahasan latihan di halaman 61 ya, silahkan ditulis masing-masing. Selanjutnya kalian buka halaman 60 ya. Halaman 60 ini tentang gambar imajinatif. Nah, kelompok Nina mengerjakan tugas bersama. Mereka membuat gambar imajinatif. Tahukah kamu apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai hayalan kita. Khayalan merupakan hal yang kita pikirkan, kita impikan, atau kita inginkan. Nah, ini contoh gambar-gambar imajinatif.
ya. Tugas SBDP kali ini adalah kalian tolong membuat gambar imajinatif ya, yaitu tentang bola bumi. Nah, bumi ini bisa kalian hias dengan berbagai macam impian kalian ya, atau khayalan kalian. Contohnya ada di halaman 60, tapi kalian bisa mengkreasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Nanti tolong kalian buat gambar posternya dan difoto lalu dikirimkan ke guru masing-masing. Selanjutnya buka halaman 63. Setelah bermain lempar tangkap bola, Nina dan teman-teman merasa lelah. Mereka pun beristirahat di pinggir lapangan. Mereka duduk sambil menikmati minuman dan makanan yang dibawa. Mary lupa tidak membawa makanan. Nina membagi makanannya kepada Mary. Mereka saling berbagi bersama semua teman. Apakah kamu dan teman-temanmu juga saling menghormati dan menghargai? Pengalaman menarik apa yang kamu alami? Nah, ini contoh anak-anak yang sedang bermain, kemudian mereka duduk bersama untuk makan ya. Nah, ini contoh pengalamannya adalah ketika bermain, sudah selesai mereka makan bersama ya. Selanjutnya halaman 64, di sini ada tabel tentang agama yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalian bisa menuliskan teman-teman kalian yang beragama lain yang berada di tetangga kalian, silahkan ditulis di situ ya. Ya, bagaimana pelajaran tentang subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 ini? Mudah-mudahan semakin paham ya. Dari pelajaran PKN kamu dapat mengetahui keberagaman